Hai, halo. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Oke, kita jumpa lagi ya di Readingan Tarot. Masih seperti biasa membahas tentang Love Life Reading. Oke, maaf ya suaraku sedikit serak. Dan tema kartu kita kali ini ya, apa sih yang sangat sulit dilupakan oleh dia tentang diri kamu? Ya, dia tentunya seseorang yang kamu fokuskan kayak gitu ya. Oke, kita lihat ya energinya. Apapun hasilnya, kita kembalikan lagi kepada Tuhan Yang Maha Pencipta ya. Kita bawa enjoy dan relax. Semoga readingan kita kali ini bisa memberikan motivasi atau menghibur kalian yang lagi down. Kita klaim energi positif dan hempaskan energi negatifnya. Oke. Aku mau ngucapin makasih banyak untuk kalian yang sudah like, comment, dan subscribe. Yang baru bergabung, selamat datang di channel Halisa ya. Oke. Kita ready. Wow, Two of Swords ya. Ini tentang masalah pikiran seseorang terhadap kamu, atau dia ini adalah seorang yang spesial saat ini di hati kamu. Mungkin tidak ada kabar beberapa waktu, kalian sudah menjaga jarak, bahkan ada mungkin yang no contact kalian. Ya, mereka mungkin berlahan menjauh dari kamunya. Oke. Di sini tentang kamu yang tidak bisa dilupakan oleh dia. Ya. Beberapa hal dari kamu ini memang ada keunikan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Kamu ini orangnya tegar banget. Dan walaupun banyak masalah yang hadir dalam kehidupanmu, kamu mencoba untuk selalu memberikan yang terbaik untuk pasangan kamu ini. Ya, mulai dari perhatian kamu dan caramu ya untuk menyampaikan sesuatu. Ya, mungkin kalian ada yang berbeda pendapat atau berbeda tentang prinsip lah ya. Cuman kamu masih menghargai dia sebagai pasangan kamu ya, tidak mau membuat keributan terlalu besar. Itu adalah sosok kamu atau pribadimu yang sulit dilupakan oleh dia. Kamu orangnya santun dan lebih memilih untuk tidak membesarkan satu masalah. Oke. Saat ini dia baru menyadari ternyata selama ini apa yang udah kamu lakukan atau udah kamu berikan dalam satu hubungan ini itu adalah satu penghormatan untuk dia sebenarnya. Intinya dimana dia dengan posisi yang aku bilang selalu pengen menang sendiri, terus di sini tidak tanggap terhadap kamu gitu ya, slow respon sama kamu, tapi kesabaranmu di sini masih mau ya untuk menghormati dia sebagai seseorang yang kamu cintai. Ya, mungkin di sini kalian ada problem, bukanlah sepenuhnya masalah tentang kamu yang salah aku lihat, tapi lebih kepada dia yang kurang memahami bagaimana karaktermu. Ya, kamu mau ngechat dia, memberikan perhatian, bukan berarti kamu bucin gitu, tetapi kamu lebih menghargai dan menjaga suatu komitmen. Itu kamu. Itulah yang membuat dia sulit dan tidak pernah dia temukan di orang lain. Oke? Pertahankan kebaikan kamu, tapi saran saya untuk seseorang yang tepat, ya. Oke, biar kamu tidak terlalu sakit. Queen of Wands. Kamu ini adalah seorang feminim energy. Kalau kalian seorang feminim energy yang cukup mengagumkan, punya karismatik, pendirian yang kuat, kamu seorang yang penyayang,
di sini bijaksana, bisa menempatkan diri kamu dimanapun. Ya, secara garis besar kamu tidak memberikan dia rasa malu. Ya, mungkin ketika dibawa kumpul sama teman-teman dia, terus dengan familinya, kamu is okay, kamu bisa menempatkan dirimu dimanapun ketika bersama dengan dia. Ya, dan ini baru pertama kali dia rasain menjalin hubungan dengan seseorang yang seolah-olah kayak selalu menjaga kehormatannya. Ya, ketika kamu ini seorang masculine energy, ya kamu punya cewek di luar sana, ya, yang mengagumkan dari diri kamu itu adalah rasa tanggung jawabmu, kepedulianmu terhadap pasangan kamu ini, ya. Dan di sini kamu selalu mencoba untuk menepati janjimu atau membahagiakan pasangan kamu yang di luar sana. Itu yang sulit untuk dia lupain. Hal itu yang membuat dia mungkin bahkan ada yang gagal move on dari kamu, berusaha masih untuk mendeketin kamu di sini, ya. Dan pasangan kamu yang lagi tidak ada problem, dia tambah sayang sama kamu di sini kayak lengket gitu, ya, kayak perangko gitu, ya. Jadi sulit untuk menemukan diri kamu di orang lain. Kamu itu unik, ya. Tetap pertahankan high masculine energy, karena apa yang dilihat oleh seorang cewek kamu atau feminine energimu di sana itu adalah kata-katamu dan tindakan kamu ke depannya seperti apa, ya. Kamu kalau lagi janji dengan feminine energimu, usahakan ditepati, karena itu adalah bentuk dari penghargaan kamu terhadap pasangan, rasa sayang kamu terhadap pasanganmu ini. Dan seorang feminine energy itu sangat senang sekali punya seorang pasangan yang bertanggung jawab. Dan di sini seorang feminine energy tidak dipungkiri dia juga butuh kasih sayang, yang ibaratnya mungkin bagi kamunya itu adalah seorang kayak terlalu manja. Enggak, bukan begitu. Seindependennya feminine energy kamu di luar sana, saya memberikan bocoran, ya, biar nggak pindah ke lain hati. Dia membutuhkan treatment yang dimana kamu perlu memanjakan dia, mungkin membelikan dia hadiah. Tidak usah mungkin dengan harga yang mahal gitu, ya, tetapi dari hal-hal yang kecil seorang feminine energy itu kalau diperhatikan dia akan terus kayak teringat, dia akan merasa disayangi. Tapi jangan coba-coba kamu PHV-in, ya. Oke, kasihan. Yuk kita lihat lagi. Wow, di Nine of Cup, kamu itu orangnya itu loyal secara apa? Hai Scorpio dan Virgo, Gemini, Pisces, Leo, cobalah, ya. Dan si Aries ini, kamu ketika mencintai seseorang, aku lihatnya di sini, ini tidak terpatok oleh zodiak, tetapi kamu, ya, yang menyaksikan video saya ini di Nine of Cup, ketika benar-benar mendapatkan seorang pasangan, kamu pasti memberikan yang terbaik. Aku tahu banget itu, ya. Dan di sini kamu juga menuntut satu hal yang sama dari pasanganmu. Tapi ketika mereka mengkhianati kepercayaan kamu atau di sini kasih sayangmu disia-siakan, kamu ada yang tersenyum, ada yang diam saja dan berlalu pergi. Kamu nggak akan pernah meminta mereka untuk kembali atau di sini ngemis-ngemis kayak gitu. Kamu bisa baik dengan mereka yang menyakitimu. Terus di sini intinya kamu tidak bersikap kasar, ya, atau mengucapkan kata-kata yang tidak pantas, tapi kamu lebih memilih untuk tenang, ya. Tapi saya melihat kalau si Aries agak kurang kontrol juga gitu, tension, emosional gitu. Karena di sini dia modelnya, kalau si Aries ini apa yang ada di hatinya ya dia langsung gitu. Begitu juga kadang si Scorpio ada yang seperti itu gitu. Karena mereka ini sebenarnya orang yang tulus, dan itu kamu gitu lah, ya. Kamu tuh cukup menarik gitu loh di mata lawan jenis. Ketika para mantan, ya, membahas para mantanmu itu,
jarang sekali bisa move on. Ya, pasti ada yang ngajak kamu balikan di sini, ada yang ngejar kamu balik kayak gitu ya. Mungkin pada awalnya dia cuek sama kamu. Nah, ketika kamu ngambil sikap untuk oke, jaga jarak dan kamu lebih kayak diem gitu ya, mereka akan penasaran gitu. Ada apa dengan kamu? Ya. Jangankan kamu banyak bicara, kamu diem aja, beberapa di antara mereka akan penasaran. Ya, kemana kamu? Bagaimana kabarmu gitu. Aku lihat sih ada satu energi yang saat ini kayak pingin dari pasangan kalian tuh kayak tahu kabar kamu itu kayak gimana. Mungkin ada yang lost kontak gitu, tapi masih sayang. Dan di sini kalau aku ngelihat, walaupun dia punya teman dekat di luar sana, tetapi energinya masih tertuju sama kamu. Ya mungkin saja saat ini no komunikasi karena terbentur ego. Ya sudah, kalau dia memang ego, ya kamu tinggal lihat aja kayak gitu. Ya, dia tahan apa enggak untuk tidak menghubungin kamu. Ya, kamu itu cukup mengagumkan. Selain bekerja keras dan hal yang paling sulit untuk dilupain dari kamu, ya khususnya pasangan kamu itu kayak ngerasain ketika bersama dengan kamu dia benar-benar mendapatkan satu hal yang dimana dunia kamu itu adalah dia gitu. Kamu sebenarnya pinter banget gitu. Ketika bersama dengan seseorang yang kamu cintai, kamu nggak akan kayak membaginya ya dengan yang lain gitu. Terus kamu berusaha untuk memanjain pasangan kamu walaupun dengan hal yang kecil gitu. Kamu nunjukkan kalau begini loh caranya menjaga satu komitmen yang baik kayak gitu, menghargai seseorang gitu. Kamu benar-benar loyal banget di sini sebagai seorang pasangan. Nah itu nggak akan dia temukan di orang lain ya. Dan inilah kenapa sih kamu itu intinya kayak beberapa dari mereka itu ketika kamu tulus, mungkin kamu dianggapnya seorang yang bodoh gitu. Bukan bodoh gitu, kamu tuh pinter sebenarnya, ya enggak sih? Kalau kamu mau ngaku gitu, pinter banget gitu. Kamu kadang sengaja berpura-pura nggak tahu, sebenarnya kamu udah tahu kayak gitu. Dan ada yang juga seorang feminim energi yang sedikit bawel, aku lihat kamu tuh gemesin banget untuk pasangan kamu ya, kamu manja, sebenarnya kamu independent woman ya, kayak kamu bisa mandiri sebenarnya, tapi kamu pinter bagaimana sih caranya ngasih makan egonya dia gitu. Pada dasarnya seorang masculine energi ya, dimanapun mereka ya, kayak gimana pun bentuknya gitu, mereka itu punya satu kesamaan di mana mereka maunya diakui dan dibutuhkan. Ya, itu kalau seseorang yang mencintai kamu itu kalau kamu lagi butuh dia, terus di sini memang benar-benar kayak gimana sih? Kayak mau dianggap di dalam kehidupan kamu. Kayak gitu. Ya ini sedikit ini sih pengetahuan untuk kamunya gitu. Kayak mereka itu pengennya dianggap ada gitu kan di kehidupan kamu, spesial atau sangat dibutuhkan gitu ya. Oke. Apalagi ketika kalian ini memang sudah hubungannya itu udah deket banget ya, bahkan mungkin seorang maskulin energi tidak akan memberikan kamu kesempatan deket dengan yang lain ketika udah benar-benar ngeklik di dia. Oke. Kayak ibaratnya mereka merawat tanaman dan juga kayak menjaganya gitu loh, jangan sampai kesentuh sama orang lain atau tercemar. Oke. Jadi kalian sebenarnya itu ada mungkin kayak pasangan kalian tuh membiarkan gitu ya, mungkin kamunya punya circle pertemanan yang seperti apa gitu, tapi hati-hati ketika dia memang udah sayang sama kamu, berlahan tapi pasti mereka itu pasti akan menjauhkan kamu dari circle yang gak baik itu untuk kamu. Kayak gitu. Kalau menurutnya itu nggak baik loh ya. Kalau menurutnya dia baik gitu, bisa meningkatkan kualitas kamu, ya kamu akan dibiarin aja gitu, didukung gitu sih. Menurut aku seperti itu. Oke, apalagi sih yang nggak bisa dilupain dari kamunya ini? Wow, open tackle. Kamu ini kan seorang pekerja keras gitu ya. Seorang pekerja keras tapi kamu orangnya disiplin banget. Waktunya memberikan ini ya apa? Waktu untuk pasanganmu ya kamu akan kayak bisa loh
menomorduakan gitu kan. Apa yang menjadi kepentingan kamu itu lebih kamu mundur ya. Kamu lebih ngalah gitu ya dari pasangan kamu kayak gitu. Kamu orangnya nggak tegaan. Terus di sini memang ketika dengan pasangan sikap kamu ini selalu menunjukkan kalau kamu itu selalu ada gitu loh. Kamu nggak akan membiarkan pasanganmu ini kayak berasa sendirian gitu. Dan itu yang akan membekas ya sampai kapanpun. Mau dia udah berpisah sama kamu atau di sini masih dengan kamu kayak gitu. Itu yang membuat dia intinya melihat karakter kamu atau intinya apa yang ada di dalam diri kamu ini berbeda gitu ya. Dia dalam keadaan sedih ya, dia pingin butuh teman untuk bercerita, kamu selalu excited gitu untuk mendengarkan atau memberikan bantuan serta solusi dari segala permasalahan yang dia miliki. Jadi secara real gitu dia merasa, oh ya gue punya seorang yang benar-benar sayang. Kayak apa-apa ketika ada sesuatu yang terjadi di dalam dirinya, orang yang pertama dia ingat itu adalah kamu. Jadi dia merasa kamu adalah suatu rumah di mana tempat bersandar ketika dia lelah, berteduh ketika dia intinya ada masalah, kayak seperti ibaratnya kayak filosofinya ada hujan gitu ya. Ini kamu bisa nih gitu kayak menghandle dia gitu ya. Mungkin ketika lagi resah, gelisah tentang semua masalah yang begitu rame gitu ya di dalam kehidupannya atau dia dengan familinya gitu. Kamu selalu ada di sini ya. Nama kamu tuh selalu ada sebagai seseorang yang memberikan dia motivasi atau menguatkan dia deh ya di dalam kehidupannya, yang membuat dia semangat lagi kayak gitu. Jadi nggak bisa dipungkiri ya kasih sayang kamu ini gitu ya, walaupun mungkin ketulusan kamu terkadang dimanfaatkan oleh orang lain, tapi hati-hati gitu ya. Seseorang yang memanfaatkan kamu nanti waktu yang akan menjawabnya. Kenapa saya bilang begitu ya? Kamu ini orangnya sebenarnya malas kayak gitu ya, nyakitin orang balik gitu tuh malas banget, apalagi kayak membalas satu hal yang nggak baik gitu untuk orang lain. Kamu tuh lebih percaya dengan adanya karma. Terus di sini kamu lebih menyerahkan semuanya kepada alam semesta kayak gitu. Kamu ini energinya, vibrasinya tuh aku lihat tuh tinggi banget gitu ya. Jadi apa mungkin yang kamu ucapin kayak gitu bisa sampai satu hal yang mungkin akan bisa kamu capai gitu ya. Itu ada suatu doa ucapan kamu, pikiranmu gitu. Ya dijaga gitu ya. Karena aku lihat sebagian dari kalian ini kayak ada vibrasi yang memang kayak cepet banget gitu ya. Tuhan kayak memberikan apa yang kalian mau gitu loh. Oke. Dan di sini kartu The Sun, lihatlah kamu tuh seorang yang humoris, menyenangkan gitu loh. Kamu orangnya tidak membosankan. Mungkin dari fisik juga kamu orangnya manis gitu. Walaupun ya kamu nggak pernah merasa dan mengakuinya gitu, tapi orang lain ngelihat gitu, terutama pasangan kamu gitu, ngelihatnya kamu itu orangnya ya bikin happy gitu. Energi kamu tuh bikin happy gitu. Kamu itu selalu tampil bahagia gitu ya. Kamu nggak pernah menyalahkan orang lain dengan apapun situasimu gitu, apalagi mungkin menyalahkan orang-orang terdekatmu, enggak. Kamu lebih banyak kayak menenangkan dirimu sendiri gitu. Apakah kamu ini di pandangan dia seseorang yang selalu tegar? Dia pernah melihat kamu mungkin rapuh atau menangis kayak gitu, tapi itu nggak berlarut-larut gitu loh. Kamu punya alasan yang kuat kenapa kamu menangis. Kamu punya alasan yang memang benar-benar orang lain juga nggak bisa hadapi masalah ini gitu. Itu yang membuat kayak kamu mungkin berada dalam titik terendah. Tapi kamu itu orangnya nggak berlarut dalam kesedihan ya. Kamu selalu menunjukkan hal yang positif ketika bersama dengan dia ya. Mungkin ada luka di hati kamu ya, ada trauma, tapi kamu ini pinter untuk nyembunyiin semuanya, atau mungkin bisa ngobatin ya sakit hati kamu itu tanpa harus melibatkan orang lain di sini ya. Ya, kamu mungkin lebih banyak membawanya ke dalam doa, dan kamu percaya apa yang kamu perjuangin saat ini itu adalah
suatu saat gitu ya nanti akan membuahkan hasil kayak gitu. Kamu itu seseorang yang bisa membuat orang lain juga bahagia. Oke, di Ten of Swords ya. Nah, di pandangan orang lain atau di dia gitu ya, kamu ini orangnya kuat banget. Mungkin udah banyak, intinya perjalanan yang gak mudah di dalam kehidupanmu dengan dia, kehidupan cintamu ya. Di sini ya, tapi kamu masih memberikan kesempatan atau meyakinkan ya dia bahwa kamu akan selalu ada di sampingnya ya. Kamu udah membuktikan hal yang mungkin sulit untuk orang lain jalani, tapi pengorbananmu di sini oke untuk dia gitu ya. Mungkin dia sendiri juga kayak merasa terharu ya menemukan seseorang pasangan yang seperti kamu gitu ya, yang mau menerima kejelekan dia gitu ya, karena dia ngerasa juga gitu sebagai seorang pasangan tidak sesempurna itu atau tidak sebaik itu untuk kamu. Tapi di sini kamu mencoba untuk menerima masa lalunya, apa yang tidak baik di dia gitu. Kamu mencoba untuk di sini pelan-pelan menerima ya, walaupun dia tahu sebenarnya kamu juga tidak terlepas dari rasa sakit gitu kan, intinya tidak semudah itu melewatinya dengan dia ya. Banyak hal yang kamu rasakan ya, mungkin dari perasaan terabaikan ya, karena sifat ininya gitu kan ya, sifatnya dia yang selalu mungkin ada yang mau menang sendiri kayak gitu, tapi kamu memilih untuk diam, tidak ngejudgment dia kayak gitu ya, tidak memojokkan dia, tapi kamu lebih kayak memberikan dia itu motivasi untuk menjadi seorang yang lebih baik, walaupun sebenarnya kamu itu di satu titik kadang ada rasa capek, cuman kamu selalu mencoba gitu ya bertahan dalam hubunganmu ini. Aku lihatnya begitu ya. Oke, apa yang tidak bisa dilupakan oleh dia? Seorang punya karakter The Emperor, tegas ya. Kamu ini orangnya tegas di sini ya. Ketika sudah menjalin komitmen dengan dia ya, ini tentang masalah kesetiaan sih. Ini di kartu The Emperor ya. Walaupun banyak mungkin beberapa dari mereka yang mencoba untuk mendekati kamu ya, tapi kamu memilih untuk setia. Ternyata dia tahu kamu ini punya kesetiaan, kamu punya komitmen yang kuat gitu ya. Dalam menjaga satu hubungan itu komitmenmu kuat gitu ya, mau berkorban ya. Jadi nggak mudah menemukan seseorang seperti ini menurut dia ya, di dalam hidupnya nggak mudah ya. Mau menerima lah ya apa yang sebenarnya nggak baik di dalam diri dia, tetapi kamu itu kayak berusaha gitu ya, mungkin kayak meyakinkan dia juga yang insecure, yang tidak percaya diri bisa bersama dengan kamu nantinya. Tapi melihat dari sikapmu yang masih selalu ada untuk dia, walaupun kadang dia diem kayak gitu, dia diem terus mungkin banyak masalah gitu. Di sini kamu mencoba untuk sebagai seorang pasangan selalu mengerti, mungkin menunggu ya keputusan dari dia. Kayak aku melihatnya ada juga seorang yang menyesal di sini ya, di Knight of Wands, seseorang yang menyesal dan ini melihat sebenarnya kayak kamu ini sampai detik ini ya, dia melihat kamu adalah seseorang yang terbaik gitu ya, terbaik yang pernah hadir. Aku melihat ada energi mantan ya, ada seorang yang menyesal di luar sana ya yang mungkin di Knight of Wands ini ada keinginan untuk memperbaiki komunikasi dengan kamu ya, atau hubungan ya ke depannya, mungkin menjadi seorang yang baik ya, baik untuk kamunya gitu ya, baik untuk kamunya. Beberapa hal dari mereka ini memang ada yang berubah ya, aku lihatnya. Mungkin dari cara pandang dia ke kamu ini ada yang berubah sih kayak gitu. Jadi lebih kepada cara pandangnya yang berubah, sehingga dia
ingin gitu ya, ada kesempatan kedua lagi untuk bersama dengan kamu, atau di sini mungkin ada yang udah pernah komitmen dengan kamunya ya, tapi karena ego dia memilih untuk meninggalin kamu ya, tanpa persetujuanmu kayak gitu ya. Pada akhirnya seorang ini akan mengucapkan kata maaf ke kamunya ya, mungkin bahkan nggak pernah kamu duga gitu ya, seorang ini tiba-tiba minta maaf ke kamu dengan semua kesalahannya gitu ya. Oke, teruskan pancaran kamu yang bahagia ini ya, teruskan aura kamu yang berbahagia ini gitu ya, energi-energi positif teruslah kamu olah dengan baik kayak gitu ya. Oke, di sini ada kartu The Fool. Nah, kamu yang mencoba untuk cuek dengan pasanganmu dan tidak peduli ya, aku lihatnya ini kayak satu hal yang memancing dia untuk memperhatikan kamu gitu ya. Nah, aku lihatnya ya, kamu mencoba untuk tenang, dan di sini mungkin udah nggak ngubungin dia lagi, ada yang seperti itu ya. Dan di sini kamu menarik energi seseorang. Aku lihatnya kamu lagi menarik energi seseorang dengan diammu ini. Mungkin ya ini adalah tujuan kamu gitu ya, pengen tahu perasaan dia seperti apa ke kamu, apakah masih benar-benar ada rasa ke kamu atau enggak kayak gitu. Aku lebih melihat dia mulai terpancing ya, terpancing intinya untuk memikirkan kamu. Dan di sini rasa penasaran juga aku lihatnya ada dari dia ya, dari dia yang lagi kamu cuekin ini. Ayo, siapa yang kamu cuekin saat ini ya? Energinya lagi terfokus gitu ya, terfokus ke kamu. Apa sih yang membuat kamu itu diam? Apa yang membuat kamu itu tiba-tiba menjaga jarak dengan dia, atau bahkan no kontak dia kayak gitu? Mungkinkah ada orang baru kayak gitu? Ada sih persepsinya dia kayak gitu, tapi lebih banyak rasa penasarannya sih, kenapa kamu bisa melakukan itu. Wow, Five of Cups di sini. Sebenarnya kamu udah aku lihat sih, kalau dibilang kamu seberapa tulus ke dia, itu tulus banget ya, tapi ada beberapa hal yang masih belum kamu lepas dari masa lalu ya. Mungkin energi masa lalu, mungkin kamu bingung meninggalkan seseorang di masa lalu ini, atau bahkan ini energinya luka masa lalu yang belum sembuh kayak gitu. Aku melihatnya kalian masih membawa energi masa lalu ya, dan itu yang akan membuat ini ada yang terulang ya. Terulangnya mungkin kamu patah hati gitu ya, di sini patah hati karena kamu masih kayak bukan menjadikan energi masa lalu itu sebagai pelajaran yang berarti, tapi kamu lebih menjadikan energi masa lalu itu adalah rasa takut. Dan rasa takut ini mungkin tentang pengkhianatan, atau di sini kamunya udah nggak pingin kenal dengan seseorang. Itu adalah satu, aku bilang kayak seperti ini loh, penghalang ya, penghalang energi kebahagiaan ya, yang sebenarnya bisa masuk gitu ya ke dalam diri kamu. Itu seseorang yang setia, yang bisa memberikan komitmen yang jelas ya. Di awal ketemu seharusnya dia respect sama kamu ya, dan selanjutnya kayak gitu. Nggak cuman hitungan minggu atau hitungan bulan, tapi aku melihat kalian nih buat pagar secara tidak sengaja. Mungkin kalian ada yang kayak nggak tahu gitu loh, kenapa sih kayak sakitnya itu terus berulang dan berulang gitu ya. Apakah kalian itu tidak pantas bahagia atau kayak gimana? Di sini aku jelasin ya, aku kayak melihat kalian itu membuat satu garis yang aku lihatnya. Ini adalah mungkin dari buah pikiran kalian yang begitu takut atau overthinking ya tentang sesuatu di masa lalu ya. Sehingga ini akan terulang lagi. Kamu menarik energi yang sama, aku lihatnya ya. Seharusnya ini mungkin kamu kubur dulu ya, kamu sembuhkan dulu di sini
ya. Dengan seorang di masa lalu, ketika kamu ingin melangkah ke masa depan dengan seseorang, kamu harus bereskan dulu masa lalumu ini. Karena aku melihat kamu benar-benar ada yang kesakitan, ya. Ada yang kesakitan di sini dengan garis pikiran kamu sendiri. Ya, sebenarnya kamu mampu. Ya, kamu mampu untuk keluar dari garis ini. Mungkin belum ada keberanian, ya, untuk mengambil sikap, takut salah lagi, kayak gitu, ya. Oke, ini sih sebenarnya tergantung di pikiran kamu lagi, gitu ya. Ya, kayak kalau kamu ngeblok terus energimu, aku rasa itu akan mempersulit gitu loh, mempersulit hubungan kamu dengan pasanganmu, dan di sini akan mempersulit kamu untuk menemukan sesuatu yang lebih baik. Ya, kenapa aku bilang begitu? Ini karena pikiran kamu itu kayak berpengaruh besar banget, ya, berpengaruh besar banget ini kehidupan kamu yang selanjutnya kayak gitu loh, ya. Apa yang kamu temukan atau apa yang akan kamu temui gitu ya. Ini tergantung pikiran kamu juga di sini. Ayo, oke? Mungkin saat ini yang lagi ada masalah, kayak buntu gitu ya, kayak tidak menemukan jalan keluar, coba kalian letakkan dulu deh. Kalian letakkan dulu. Jangan kalian pikul gitu. Coba deh pasrah dulu deh. Setelah kamu pasrah dulu, ya, kamu baru akan benar-benar kayak di sini. Memang kita nggak ada daya ya, kita nggak ada daya di sini. Ya, kita pasrahkan dulu ya sama Tuhan. Biar kamu nggak berat-berat banget kayak memikul semuanya. Mau beban hati, apapun itu. Ya mungkin beban ekonomi, beban tentang masalah hubungan. Udah ditaruh dulu ketika kamu nggak kuat. Jangan sampai ini kayak ngerusak diri kamu sendiri. Oke? Nanti saya yakin, ya aku yakin. Ketika kamu udah naruh, kamu akan punya kekuatan lagi nih, strong lagi nih. Karena bebannya udah kamu taruh. Baru kamu tata. Kayak gimana ya, kamu mau kemana? Oke, ini cuma wejangan loh ya. Oke, kita reading sambil wejangan ya. Oke, apa yang menarik dari dalam diri kamu? Tahu nggak? Kamu itu sebenarnya sudah manifestasikan mungkin beberapa hal di dalam kehidupan kamu. Ya, masuknya di dalam hubungan ya ke dia. Mungkin dari waktumu, ya, dari finansialmu sudah kayak gitu. Ketika saat ini kamu masih belum bisa kayak mendapatkan apa yang kamu mau dengan dia, ya dengan dia tentunya seorang yang kamu sayangi, kamu di sini sebenarnya tinggal nunggu waktu sih, tinggal menunggu waktu. Tuhan belum kasih saat ini ke kamu. Tapi ada waktunya memang doa kamu akan terwujud di sini. Ada sesuatu hal yang dimana memang pantas kamu dapetin dari perjuangan ini bersama dengan dia. Ya, aku nggak bilang nantinya mungkin kamu akan dapetin dia gitu ya. Seandainya pun kamu nggak dapet dia gitu ya, yang lagi difokuskan saat ini, aku nggak bikin kamu down. Tapi Tuhan akan berikan kamu yang lebih baik dari dia. Apalagi saat ini dia yang lagi ngilang, kayak gitu ya. Dia yang lagi ngilang, kamu nggak kehilangan apa-apa gitu. Kamu nggak kehilangan apa-apa sebenarnya ya, karena ini akan diganti ya. Kamu akan diganti, apapun itu pengorbanan kamu di sini ya akan tergantikan dengan hal yang lebih baik lagi. Ya, ketika kalian saat ini lagi sama-sama berjuang, masih ngeklik energinya, masih sama, ya masih satu tujuan nih antara kamu dengan dia, itu masih tujuannya ingin menjalani dengan baik, ya semuanya akan bisa dikendalikan, ya semuanya akan didapatkan di sini. Nah, ketika saat ini posisi kamu lagi kehilangan, ya dan no kontak sama dia, no kontak ya sama dia, yakinlah Tuhan akan menggantinya dengan seseorang yang lebih baik ya, karena di sini ada berita baiknya untuk kamu ya. Ada hal yang sangat kayak apa yang kamu harapin di sini dapat, walaupun bersama dengan seseorang yang beda nantinya kayak gitu. Oke, kita lihat lagi. Oke,
Wow, di sini ada kartu The Empress ya. Aku sembunyiin kartunya karena sedikit. Oke, kartu The Empress. Ini tentang kamu yang penuh dengan karismatik, kelembutan, tanggung jawab, prinsip. Kalau orang Jawa bilang ini welas asih. Ya, perasaan kamu yang selalu dimana ada rasa simpatik dengan orang lain. Ini adalah keunikanmu, apalagi dengan pasanganmu. Kamu udah memberikan yang terbaik. Itulah yang dia pikirkan saat ini. Kamu adalah seorang pasangan yang udah ngasih semuanya ke dia. Ya, pastinya kamu tahu kan apa yang udah kalian lakukan gitu ya untuk dia tentunya ya. Udah banyak hal kan yang udah dilakuin demi untuk meyakinkan ya bahwa kamu ini adalah kekasih terbaiknya, atau di sini kamu mau berjuang sama-sama dengan dia dan kamu sudah memantaskan diri untuk menjadi seseorang yang pantas untuk diperjuangin kayak gitu. Ya, ketika dia sadar pasti akan perjuangin kamu. Nah, ketika dia memang orang yang nggak baik untuk kamu, ya ini energi akan menyelaraskan. Energi kamu itu akan menyelaraskan. Ya, pelan atau cepat ya, seseorang yang tidak selaras dengan kamu atau bahkan yang ingin menyakiti kamu ini pun akan dijauhkan, termasuk pasangan yang toksik yang hanya ingin memanfaatkan kamu kayak gitu. Oke, sebelum tadi reading aku mencoba di sini untuk menarik pesan dari para leluhur kita ya, para leluhur kita intinya ya. Aku mencoba untuk menarik pesan dari beliau ya di sini. Untuk kalian sebenarnya kayak banyak banget yang butuh ini loh, lebih tune in ke dalam diri kalian ya. Mungkin hati kalian ada yang lagi berantakan, hubungan lagi tidak baik-baik saja ya, atau di sini kalian lagi benar-benar bersama dengan seseorang tapi jangan sampai intinya kayak melampaui bagaimana kalian menyayangi dirimu sendiri dulu kayak gitu ya. Di sini ada waktunya kamu beristirahat ya, mungkin lagi capek ya, lebih kayak disuruh memperhatikan dirimu dulu kayak gitu ya. Intinya tune in ke dalam diri kamu dulu deh, fokus ke diri dulu deh. Mungkin untuk karirmu, untuk kalian yang lagi berkembang secara spiritual ya, untuk spiritual kamu kayak gitu ya. Mungkin ada yang udah terbuka intuisinya kayak gitu ya, mungkin butuh lagi untuk diperdalam kayak gitu ya. Aku lebih melihat para leluhur ini pinginnya kalian itu fokus ke diri kalian dulu, dan di sini mungkin tidak boleh percaya dengan orang lain terlalu jauh kayak gitu. Dan di sini coba dengarkan insting kalian ya, trust your instinct. Jadi lebih disuruh untuk gini ya, mendengarkan intuisi kamu, apa yang kamu mau. Jadi lebih bijak dalam mengambil keputusan gitu loh ya. Mungkin dalam masalah pasangan kayak gitu, ini baik nggak untuk kamunya kayak gitu. Jadi para leluhur ini sebenarnya memantau kalian. Jadi lebih kayak disuruh untuk ini loh, apa ya, tengok ke diri gitu, tengok ke diri ada apa gitu ya. Mungkin kalian ada yang sepenuhnya udah disakitin gitu ya, kenapa ya nggak bisa ngelepasin dia ya. Coba kamu lihat ada apa ya, apakah kamu ada yang dimanfaatkan secara cuma-cuma gitu. Jadi kamu itu harus sayang sama dirimu sendiri kayak gitu. Para leluhur gitu ya, maunya kamu itu harus sayang dengan dirimu dulu gitu ya, dan mencoba untuk mengasah insting kamu di sini gitu ya, mendengarkan isi hati kamu kayak apa gitu ya. Jangan terlalu kamu melihat keluar, karena mungkin di sini kamu harus protect energi ya, energi. Jangan terlalu mungkin
ada yang butuh istirahat sebenarnya. Mungkin kamu seorang konseling kayak gitu ya. Untuk menyelesaikan masalah orang lain, kamu kan juga harus intinya menyayangi diri kamu sendiri. Mungkin kamunya juga lagi ada masalah gitu tuh. Beresin dulu masalah kamu kayak gitu ya. Biar baik juga untuk diri kamu kayak gitu. Biar energi yang negatif itu tidak tertimbun di diri kamu kayak gitu ya. Jadi itu pesan dari leluhurnya. Aku tumben banget kayak terpanggil gitu ya, hatiku ini menyampaikan pesan leluhur ya. Kadang ada yang berbicara, apakah pesan leluhur ini bisa ditarik dari kartu? Bisa, karena ini akunya nariknya dengan niatan yang seperti itu. Semua ini tergantung niat kita itu sebenarnya ya, seperti itu. Jadi bisa ya. Untuk yang ingin private reading kayak masalah bimbingan spiritual, terus kalian menanyakan tentang masalah kesehatan, mungkin booster energi kayak pembersihan energi kayak gitu, menanyakan seseorang ya, kalian boleh hubungi WhatsApp aku, ada di bawah deskripsi video ini ya, ada di bawah deskripsi video ini. Oke, kalau yang ada membutuhkan, kurang lebih kayak gitu. Oke, aku ngucapin makasih banyak dari tadi yang udah dengerin aku dari awal sampai akhir. Semoga wajanganku bisa memberikan manfaat untuk kalian yang lagi membutuhkan, dan makasih kalian yang udah selalu stay ya untuk aku di sini, memberikan support dan semangat biar tetap bisa aku upload videonya. Aku ngucapin makasih banyak. Semoga kalian selalu dalam kebahagiaan dan dimudahkan segala urusannya ya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Mohon dimaafkan kayak kata-kataku yang mungkin kurang berkenan di kalian. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.